Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Devi. Nah, untuk video kali ini juga kita akan menganalisis teks legenda yang berjudul Danau Toba. Nah, kan video kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai materinya nih, jadi sekarang kita akan praktek menganalisisnya langsung. Oke, jadi langsung saja ke pembahasannya. Oke, struktur yang pertama itu ada tema. Nah, tema dari cerita Danau Toba ini adalah pelanggaran janji. Mengapa pelanggaran janji? Karena di sini Toba itu melanggar janjinya untuk tidak memberitahukan asal-usul dari istrinya. Kemudian yang kedua ada alur. Nah, alur dari cerita ini adalah alurnya maju karena tidak menceritakan kejadian di masa lalu. Kemudian tokohnya di sini ada 3, yaitu Samosir, Putri, dan Toba. Oke, dan penokohannya Samosir ini ceroboh, Toba ini pemarah, dan Putri ini adalah tegas. Oke, unsur selanjutnya yaitu ada latar. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa latar di dalam teks legenda dan teks fabel ada 3, yaitu menyatakan waktu, suasana, dan tempat. Nah, latar tempat yang ada di cerita legenda Danau Toba yaitu di sungai, di desa di Sumatera Utara, di kebun, dan di rumah. Kemudian latar waktunya ada siang hari, ada berhari-hari, dan ada bertahun-tahun. Selanjutnya, suasana yang terdapat di dalam kisah Danau Toba itu ada sedih, ada bahagia, dan ada menegangkan. Selanjutnya, ada sudut pandang. Seperti yang kalian ketahui di video kisah legenda Danau Toba, sudut pandang yang digunakan oleh penulis adalah sudut pandang orang ketiga di luar cerita. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat dalam kisah Danau Toba yaitu janganlah kalian melanggar sumpah yang telah dibuat atau diucapkan karena akan buruk akibatnya di kemudian hari. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu struktur. Struktur ini ada 4, yaitu ada orientasi, komplikasi, solusi, dan koda. Oke, kita akan membahas dari orientasi dulu. Apa sih orientasi dari cerita ini? Nah, orientasinya ini dijelaskan ketika dimulai dari menceritakan ada seorang petani yang bernama Toba, kemudian dia tinggal di daerah Tapanuli dan suatu hari dia pergi memancing kemudian mendapatkan ikan mas yang ternyata adalah seorang putri yang dikutuk, dan kemudian mereka menikah dan kemudian istrinya melahirkan dan memiliki seorang anak yang bernama Samosir. Oke, yang kedua adanya komplikasi. Komplikasi ini dimulai dari Samosir disuruh untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya, tetapi di tengah perjalanan dia malah memakan makanan tersebut dan ayahnya ini marah. Ayahnya atau Toba ya. Toba ini marah dan mengatai Samosir jika dia itu adalah anak ikan. Oke, yang ketiganya resolusi, yaitu dimulai dari Samosir yang disuruh oleh putri atau ibunya ini untuk ke bukit paling tinggi, dan kemudian putri ini menangis sehingga air tetesan matanya ini itu meluap gitu, jadi membentuk sebuah danau, dan Toba ini dia itu tenggelam dan putri kembali menjadi ikan. Nah, kemudian kodanya ini adalah amanat. Amanatnya itu apa sih? Amanatnya adalah jangan melanggar janji, karena jika janji itu dilanggar akan ada seseorang yang kecewa dan hal itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ibu Devi. Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan saya Devi Oktaviani.
Pada materi kali ini kita akan menjelaskan atau membahas mengenai kaidah kebahasaan teks legenda dan fabel. Seperti yang kalian telah simak sebelumnya tentang kisah legenda Danau Toba, sekarang kita akan mencoba bersama-sama untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks legenda dan fabel. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang digunakan oleh teks legenda atau fabel adalah diksi. Yang kedua, ada sinonim. Dan yang ketiga, ada kalimat langsung. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengimajinasikan isi cerita. Diksi dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama adalah konjungsi waktu. Yang kedua adalah kata kerja tindakan. Yang ketiga ada kata kerja imperatif. Dan yang keempat ada kata sifat. Yang terakhir ada kata sandang. Yang pertama, konjungsi waktu merupakan hubungan waktu yang terjadi di dalam cerita. Selain itu, konjungsi waktu biasa digunakan untuk menunjukkan tempat dan suasana. Seperti kalian ketahui bahwa waktu yang terjadi di dalam legenda Danau Toba ada siang hari atau pagi hari. Yang kedua, ada tempat. Tempat terjadinya cerita atau legenda Danau Toba tentu ada di desa Sumatera Utara. Yang kedua, ada di sungai. Yang ketiga, ada di kebun. Kemudian, suasana yang tergambar dalam teks legenda Danau Toba atau kisah Danau Toba itu sedih, bahagia, dan menegangkan. Yang kedua, ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan merupakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Nah, contoh di dalam teks legenda Danau Toba, kata kerja tindakan dapat diketahui dengan kata pertama, menanam sayuran, memancing, meletakkan, mengambil ikan mas, dan menyalakan api, atau mengantarkan makan siang, mencicipi makanan, berikan bekal untuk ayahnya, melempar bekal, dan menangis. Yang ketiga ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata yang menyatakan pemikiran atau kata yang bermakna sebagai perintah, larangan, atau keharusan, atau kata yang mengharuskan kita melakukan suatu perbuatan. Contohnya adalah ketika Ibu Samosir atau Ibu Ikan Mas menyuruh Samosir memberikan bekal untuk ayahnya. Yang keempat ada kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang menunjukkan sifat tokoh di dalam cerita. Contohnya, ketika ayah sedang marah atau ayah Toba sangat rajin berkebun. Kemudian ketika ayah Toba sangat bosan. Kemudian saat ayah Toba terkejut dan atau ketika Samosir menangis dan ibu juga menangis. Selanjutnya ada kata sandang. Kata sandang merupakan kata yang menunjukkan kepemilikan. Biasanya kata sandang ditandai dengan julukan si dan sang. Misalnya, sang ikan mas atau si ikan mas, sang petani atau si petani. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua adalah sinonim. Sinonim adalah bentuk kata yang memiliki makna serupa atau digunakan untuk mendeskripsikan bentuk emosi yang kuat melalui kata sinonim. Contohnya di dalam teks legenda cerita Danau Toba, sinonim dinyatakan dengan kata perempuan cantik dengan perempuan berparas cantik. Selanjutnya ada dalam kata seorang pendamping hidup. Atau sinonimnya adalah memperistri atau seorang istri. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks legenda dan fabel adalah kalimat langsung. Seperti kalian ketahui, kalimat langsung ditandai dengan kata kutip dalam sebuah teks. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam kata kutip cerita teks legenda Danau Toba ada dalam percakapan ayah Toba yang mengharapkan seorang istri. Begini teksnya. Seandainya aku memiliki istri,
dan anak, tentu aku tidak sendirian lagi hidup melakukan pekerjaan ini setiap hari. Ketika pulang dari kebun, makanan sudah tersedia dan disambut anak istri. Betapa bahagianya. Atau ketika ayah Toba terkejut melihat pancingannya mendapatkan seekor ikan mas. Seperti ini percakapannya. Wow, sungguh besar sekali ikan mas ini. Baru kali ini aku mendapatkan ikan seperti ini, teriaknya sembari menyudahi kegiatan mancing dan dia pun segera pulang. Oke, begitu sampai situ analisis mengenai kaidah kebahasaan teks cerita legenda melalui teks legenda Danau Toba. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, untuk melatihnya, kalian harus mencoba untuk menganalisis teks legenda cerita lain. Sampai sini penjelasan dari Ibu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.